Sekarang ini semua dari kita sepertinya punya addiction yang tidak bisa kita avoid. Seperti tidak bisa mematikan ponsel dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mungkin kadang-kadang kita juga menyadari bahwa kita sebenarnya sering menunda-nunda. Tidak bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan karena terlalu banyak melihat handphone. Ini sepertinya ada kayak pertarungan internal di dalam kita sendiri. Kita tahu kita harus berhenti bermalas-malasan, tapi tubuh kita tidak merespon apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita harus melakukan perubahan supaya kita lebih termotivasi, lebih produktif dan disiplin. Sekarang ini kita mau sama-sama keluar dari zona malas. Berhenti merasa malas sepanjang waktu. Pertama, kita ciptakan rutinitas energi positif yang kita lakukan setiap hari. Rutinitas energi positifnya misalnya berjalan-jalan, berolahraga, bermusik, menari, bahkan meditasi. Atau menuliskan hal-hal yang memberi Anda perasaan baik, seperti Anda merasa terpusat atau merasa positif. Kalau memang sangat susah, coba-coba jalan 15 menit di luar, jalan kaki. Terus sambil jalan, sambil mikirin something yang Anda syukuri, terus dengan afirmasi positif, dan itu bisa mendapatkan energi yang lebih baik atau pikiran yang lebih positif. Semoga dengan begitu kita semakin semangat. Kemudian tips keduanya, coba hilangkan gangguan. Misalnya sering kita melihat ponsel kita, handphone kita buat ke media sosial atau menonton TV. Coba kita matikan ponsel kita atau sembunyikan di laci. Atau bagi yang suka nonton TV, coba kita sembunyikan remote TV kita. Atau ada yang suka ke kulkas cari makanan, padahal seharusnya kerja. Cobalah gangguan Anda yang apa yang paling mengganggu di hidup Anda sehingga Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan Anda. Nah, coba kenalin, habis itu coba gimana caranya supaya jauh-jauhin diri Anda dengan gangguan itu pada jam-jam kerja. Tips ketiga, coba desain ruangan Anda supaya Anda gampang melakukan pekerjaan Anda. Yaitu rapi-rapiin ruangannya, jangan sampai terlalu berantakan. Kemudian mulai mencoba membuat ruang Anda merasa lebih menarik sehingga Anda mau kerja di situ. Kalau misalnya ruangannya yang ruang terbuka begitu, mungkin di meja-meja Anda bisa ditaruh hiasan yang apa gitu, atau kata-kata yang semangat gitu, dekor-dekor di meja-meja Anda sehingga ada keinginan betah atau merasa betah di tempat yang itu. Nomor 4, kita harus menetapkan dan memprioritaskan tujuan hari ini. Jadi kita melakukan segala sesuatu sepertinya ada tujuan. Jadi ketika dicapai, kita akan merasa kayak happy gitu loh. Nah, jadi memang semua orang sibuk, tapi prioritasnya apa hari ini? Fokusnya yang penting apa hari ini? Yang kelima, kadang-kadang kita harus memblokir waktu kita untuk melakukan tugas tertentu. Jadi jam ini sampai jam ini saya tidak boleh diganggu. Supaya kita benar-benar bisa kayak ada timeline-nya gitu. Timeline-nya ini sampai ini kita harus mengerjakan hal ini. Ketika selesai lebih cepat dari timeline, kadang-kadang kita akan merasa lebih puas kayak we did it gitu. Ini sangat efisien sekali. Kadang-kadang jauh lebih efisien daripada doing A dan B in the same time. Nomor 6, kita harus melatih self-talk yang positif.
terutama bagi kita yang selalu mengatakan hal-hal negatif tentang diri kita sendiri. Jangan terus-terusan merasa kayak atau ngomong ke diri sendiri, saya ini pemalas, saya memang malas. Kita harus mencintai diri kita sendiri dan mulai ngomong ke diri sendiri, bersikap lemah lembut kepada diri sendiri, tapi yang baik gitu. Saya bisa, saya pasti bisa, saya disiplin, saya bisa berkomitmen. Pembicaraan yang positif. Pembicaraan positif ini ampuh, bisa mengubah hidup Anda. Karena kita dengar apa yang kita ngomong kepada diri sendiri dan it sent to our brain. Nomor 7, kita harus set boundaries. Kayak sometimes kita di-pull to all the directions karena people are asking so much, people are talking so much, and kamu cuma ngomong yes because you wanna be nice. And I'm with like you saying yes even though you actually don't wanna help. Jadi karena you keep helping other people, you starting to prioritize other people, you forget about yourself. You need to prioritize yourself. You have to begin state better boundaries. Kalau ada yang nanya and you can't do it, just say I'm sorry, I can't. Jadi kamu bakal lebih efektif, lebih motivated daripada you keep saying yes to people. Nomor 8, kebiasaan gaya hidup sehat. Itu penting karena itu mendukung dalam sehari-hari kita. Seperti kita harus tidur cukup, makan yang baik, protein ya kalau bisa makannya, jangan processed food. Kemudian kita berolahraga dengan baik. Yang kamu suka apa olahraganya, just choose it. Kemudian jangan lupa merawat diri, pakai masker or skincare buat yang ladies. Yang cowok ya minum yang banyak, yang cewek juga minum banyak. Kalau yang cowok kayak bisa maybe go to gym more gitu. Terus memberi waktu untuk melakukan kebiasaan tersebut, kayak bangun tidur, meditasi dulu, jangan langsung lihat handphone. Ya susah sih ya, karena zaman sekarang apa-apa pakai handphone, nggak bisa tidur lihat handphone, bangun tidur lihat handphone lagi. Tapi ya itu susahnya di situ, kita bisa nggak gitu. Kalau bisa cari teman berolahraga biar lebih termotivasi. Nomor 9, tetap konsisten dengan yang kita lakukan. Coba kita lihat kita udah progresnya sampai mana, habit kita yang selama ini kita lakukan apakah sudah change our life, this simple habit apakah sudah make our life become better. Terus tracking progress, jadi kamu kan feel like making a real effort and change